Selamat datang di Liputan 6 Talk, saudara. Pekan ini hangat diperbincangkan oleh publik dan juga berbagai pemberitaan terkait dengan adanya isu adanya 40 kementerian nanti di era Pak Prabowo Subianto ketika nanti sudah dilantik. Nah, saya penasaran betul tidak terkait dengan isu ini. Untuk membicarakan hal tersebut di studio SCTV hari ini sudah hadir juru bicara Prabowo Subianto, Bang Dhanil Anzari Simanjuntak. Bang Dhanil, terima kasih sudah hadir. Apa kabar, Bang? Mas Reno, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saluran Zoom juga sudah tersambung dengan juru bicara PDI Perjuangan, ada Aryo Seno Bagaskoro, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Mas Seno, Mas Adi Pray, apa kabar? Baik, Mas Reno, selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 Talk. Saya mungkin ingin ke Bang Dhanil terlebih dahulu nih, karena saya penasaran banget ini. Sebetulnya isu, ini saya katakan isu ya, bukan wacana ya. Isu 40 menteri ini sudah ada di internal Kim, sudah ada di internal Gerindra, atau gimana sih, Mas? Pertama sebenarnya munculnya isu 40 atau gosip 40 menteri ini cocoknya masuk di acara hotspot SCTP. Kenapa begitu? Karena terus terang kami justru bingung dari mana asal-usul. Kemudian isu ramai seolah-olah Pak Prabowo mau membentuk kabinet sebanyak 40 menteri. Jadi kemudian dikutip, ditanggapi oleh banyak pihak, pengamat, kemudian partai politik dan sebagainya. Yang betul adalah hari ini tahap yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam langkah penyusunan kabinet itu adalah melakukan verifikasi. Jadi istilah saya itu verifikasi dari visi, misi, dan program pemerintahan Prabowo Gibran itu dalam bentuk institusionalisasi. Jadi visinya diturunkan dalam bentuk institusionalisasi. Atau saya program kerja gitu kan? Iya, programnya, visinya selama ini institusi mana, lembaga seperti apa yang idealnya yang menjalankan program-program yang sudah dirancang oleh Pak Prabowo. Nah, inilah yang kita sebut struktur follow goals. Jadi artinya struktur follow goals atau struktur follow strategi ini terkait dengan struktur yang akan dibentuk, kementerian yang akan dibentuk, itulah yang nanti memfollow tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam rangka program Pak Prabowo 5 tahun ke depan, agenda pembangunan Indonesia maju ke depan. Jadi masih dalam tahap itu. Misalnya kita ingin mengakselerasi pendapatan negara untuk membiayai program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran atau pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran ke depan. Maka kita ingin melakukan institusi ini menjadi lebih efektif. Institusi Kementerian Keuangan lebih efektif. Nah, itu sejak awal di visi misi dan program Pak Prabowo ada pemisahan antara Direktorat Pajak yang sekarang itu menjadi badan tersendiri dengan yang mengurusi keuangan lain halnya gitu. Itu pun jadi hal-hal yang seperti itu yang sedang dibahas, dikaji. Nah, kemudian program misalnya sekarang kan salah satu titik fokus dari pemerintahan Pak Prabowo itu kan ingin mengakselerasi program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Nah, ini sedang dikaji dan sedang dibahas terus-menerus apa badan khusus yang bisa menangani ini secara efektif dan efisien. Nah, hal-hal seperti itu yang dikaji. Nah, barulah nanti kemudian ketika ada institusionalisasinya, kementeriannya ada, nanti melakukan fokus seperti apa, segala macam, baru kemudian kita bicara orangnya, bicara kompetensinya, kita bicara tentang Pak Prabowo selalu menyebutkan minimal ada 2 kriteria lah, misalnya yang jadi menteri selain kriteria yang lainnya yang banyak. Pertama, dia punya integritas, kemudian kedua dia punya kompetensi, artinya dengan sesuai yang dibutuhkan oleh kementerian atau anggota kabinet yang nanti akan duduk di situ. Jadi ini berarti Pak Prabowo dan tim ya tentunya masih dalam proses breakdown begitu. Betul, ini breakdown, program kerja seperti apa dan seterusnya. Belum sampai ke jumlah kementeriannya berapa? Belum. Jadi sama sekali Pak Prabowo tidak dan belum memutuskan berapa jumlah
kementerian yang ada. Kalau Apalagi kita orang yang mengisi di situ juga belum, ya? apalagi orang yang kementerian itu. Jadi kan kalau merujuk Ya. undang-undang tentang kabinet, Undang-Undang 39 tahun 2008 itu ya 38 ya 34 malah 34 2008 itu rujukannya ada 34 menteri. Nah, Undang-Undang 39 ya. Ya, Nanti tahun coba 2008, dicek tanggal ya. 2008 39 Pasal 15 itu. Ya itu rujukannya ya tentu 34 menteri. Nah, kalau kita merujuk itu ya sementara itu dulu. Nah, tapi apakah nanti ada perubahan-perubahan itu dalam proses pembahasan. Jadi belum ada keputusan, ada 40, ada 41, bahkan ada yang ngomong 60 dan sebagainya. Jadi itu semuanya gosip dan itu nanti bisa kita bahas di hotspot. Oke, tapi kalau itu tadi secara undang-undang ya Mas ya, soal 34 itu tadi memang secara aturannya memang mengatakan seperti itu. Tapi kalau Pak Prabowo dan tim melihat postur 34 kementerian itu sudah cukup belum dengan program yang diusung dan melihat realitas sekarang? Gini, fokus pembahasan Pak Prabowo itu ada pada goal kita, tujuan kita dalam kerja-kerja pemerintahan 5 tahun ke depan. Fokusnya itu dulu. Berapa jumlahnya, apakah bertambah atau berkurang, itu belum kita lihat, belum kita bahas secara spesifik. Ini sekarang verifikasi dulu, ini program ini di mana, lembaga mana, apakah kementerian ini dileburkan jadi satu dengan kementerian yang lain misalnya, atau dipisahkan. Nah, tahapnya masih pembahasan seperti itu. Karena bisa jadi ada kementerian yang dipecah jadi 2, ada juga kementerian yang disatukan gitu. Jadi pembahasannya masih seputar seperti itu. Itu melibatkan siapa saja Mas? Pembahasan-pembahasan Banyak. Pak Prabowo punya pakar yang melibatkan, beliau libatkan sejak awal pada saat menyusun program dan kemudian ya orang-orang yang dipercaya Pak Prabowo selama ini gitu, elit partai, terutama elit partai di Gerindra, dan tentu juga Pak Prabowo mengajak bicara ketua-ketua umum partai politik. Oke, baik. Saya ingin tanya ke Mas Seno. Mas Seno, kalau ini kan sudah dikonfirmasi nih sama Bang Dhanil bahwa itu masih sebatas gosip, isu itu menambah jadi 40 kementerian. Tetapi bagaimana PDIP melihat isu-isu ini seperti apa? Apa yang ingin diingatkan atau yang ingin dikatakan, disampaikan oleh PDIP? Ya, tentu kan tadi sudah dijawab dengan gamblang sebetulnya Mas oleh Bang Dhanil, bahwa itu masih dalam bentuk gosip. Lalu kalau gosip, apa yang harus kami sampaikan, mau bentuknya kritik, mau bentuknya pujian, kan kalau belum berupa program atau kemudian kebijakan politik, ya tentu susah kalau kami masuk ke sana. Tapi sebenarnya yang menarik untuk dicermati adalah dinamika politik akhir-akhir ini yang dicermati juga oleh PDI Perjuangan, yaitu bagaimana pada saat pasca Pilpres, kekuasaan politik itu seakan-akan dibicarakan atau diwacanakan di tengah publik sebagai ajang untuk bagi-bagi kue kekuasaan saja. Siapa dapat apa, lalu kapan bergabung, lalu nanti dapat posisi apa. Dengan dinamika politik akhir-akhir ini, kami rasa yang kami cermati adalah ada persepsi itu yang muncul di publik. Maka jadi tidak salah kalau kemudian muncul banyak sekali gosip-gosip liar tentang bagaimana di masa depan kabinet di pemerintahan Pak Prabowo ini akan berdiri komposisinya. Karena wacana politik yang muncul di publik seperti itu. Jadi setelah Pilpres selesai, semua orang berlomba-lomba untuk segera kemudian mencari cara untuk bisa terlibat di dalam unsur bagi-bagi kekuasaan. Padahal sebenarnya kan pemilu kemarin itu harusnya membawa makna yang lebih berarti. Artinya dari setiap pasangan calon sebenarnya kan ada gagasan-gagasan yang diperjuangkan. Meskipun secara fundamental kami menghargai sikap politik dari partai politik maupun kelompok manapun, tetapi kami merasa bahwa sebenarnya berbagai macam narasi-narasi perjuangan, program yang digagas di dalam pemilu itu akan semakin bermakna kalau itu terus konsisten diperjuangkan secara utuh pasca Pilpres. Artinya tidak buru-buru kemudian harus bicara tentang bagi-bagi kekuasaan, salah satunya di persoalan siapa dapat menteri apa dan kapan bergabung. Maka kami rasa ya agar pemilu agar lebih ada artinya, maka saya rasa sebenarnya kesempatan untuk berjuang untuk
negara dan bangsa itu bisa ada banyak opsi, tidak hanya selalu di dalam pemerintahan menjadi pejabat setingkat menteri. Saya rasa itu, Mas. Oke, baik. Tetapi saya mengutip apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PAN, begitu ya, Zulkifli Hasan, terkait merespons terkait dengan adanya gosip 40 kementerian di era Pak Prabowo nanti. Ia mengatakan bahwa Indonesia ini negara besar, maka dengan menambah pos kementerian ini akan menjadi salah satu yang bisa menyelesaikan masalah ini, dibilang bagus begitu. Nah, premis ini bagaimana menurut Mas Seno? Setuju nggak? Ya saya rasa kan Pak Zulkifli Hasan juga sebagai Menteri Perdagangan. Sebenarnya banyak hal yang lebih urgent untuk dibicarakan oleh Pak Zulkifli. Sebenarnya bagaimana mencapai strategi kedaulatan pangan kita yang substantif dan efektif. Saya rasa di tengah situasi hari ini yang begitu tidak menentu, ekonomi global, ekonomi nasional juga banyak persoalan, harusnya hal itu saja yang banyak dibicarakan sebagai kapasitas beliau sebagai Menteri Perdagangan. Tapi sebagai Ketua Umum Partai Politik tentu sah-sah saja beliau berpendapat. Saya rasa yang penting kalau kita berkaca dari keberhasilan misalnya dari pemerintahan-pemerintahan yang lalu, dari presiden-presiden yang ada, saya rasa itu bukan efektivitas itu tidak diukur dari banyaknya pos kementerian, tapi bagaimana masing-masing orang itu dapat melakukan tugasnya secara meritokratif. Kami berharap tentunya bahwa kabinet yang disusun Pak Prabowo nantinya adalah second kabinet yang bisa kemudian menempatkan the right man on the right place. Di pemerintahan Pak Jokowi misalnya yang di periode lalu, PDI Perjuangan kan telah berusaha mengupayakan menampilkan wajah politik yang demikian. Banyak juga nama-nama menteri yang kemudian tidak berafiliasi secara aktif di partai politik, tetapi mampu membuktikan kinerja yang berhasil. Sebut saja misalnya ada Pak Basuki Hadi Mulyono, ada juga Pak Budi Karya Sumadi, ada Pak Teten Mas Duki, ada misalnya Bu Sri Mulyani yang direkomendasikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan akhirnya mampu berhasil menunjukkan kapasitas prestasi yang berhasil di menteri-menteri postur-postur kementerian yang jumlahnya ya kita tahu hari ini tidak terlalu gemoy ya, itu cukup ramping posturnya dari pemerintahan 2 periode terakhir. Saya rasa itu, Mas. Oke, saya ingin minta pendapat ke Bang Daniel nih. Disebut tadi oleh Mas Seno terkait dengan bagi-bagi kue kekuasaan. Ini Bang Daniel mau merespon seperti apa? Ya, yang jelas kan Pak Prabowo sekarang sedang fokus menderifikasi program-program beliau. Seperti tadi disebutkan Seno. Ya, itulah yang sedang dia lakukan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo fokus bagaimana caranya membangun institusi yang kuat, kabinet-kabinet yang kuat dengan tantangan global yang tidak mudah. Ini kan geopolitik dan geostrategis kita penuh dengan ketidakpastian 5 tahun ke depan. Pun demikian dengan tantangan ekonomi global. Itu juga tantangannya tidak mudah 5 tahun ke depan. Nah, oleh sebab itulah menderifikasi program-program Pak Prabowo dalam bentuk institusi, dalam hal ini kementerian-kementerian yang tepat, itu yang sedang fokus dilakukan Pak Prabowo. Nah, baru nanti tadi seperti harapan Seno, bahwasannya the right man on the right place. Yes. Nah, Pak Prabowo setelah ada institusinya ini yang akan mengerjakan, apakah nanti dipisah atau disatukan kementerian-kementerian itu. Nah, barulah kita minta orang-orangnya. Nah, orang-orangnya apakah itu dari partai politik maupun di luar partai politik tidak ada masalah. Yang penting dia profesional. Jadi saya tidak ingin dan kami tidak ingin terjebak pada dikotomi ini orang partai politik atau politisi dan ini orang profesional di luar partai politik. Kenapa? Orang-orang partai politik pun itu banyak yang profesional. Ahli hukum ada di partai politik, ahli ekonomi banyak di partai politik, ahli-ahli luar negeri banyak di partai politik. Jadi kuncinya bukan dia berasal dari partai politik atau luar partai politik. Kuncinya adalah dia profesional, dia skillful di bidangnya tersebut. Nah, itu memang poinnya. di situ. Ya, dia capable di situ, dia kompeten di situ. Itu fokusnya. Kemudian syarat pertamanya dia punya integritas di setiap karirnya. Itu penting karena itu poin pertama Pak Prabowo selalu bilang ini integritas. Karena saya ingin fokus dalam upaya pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang anti korupsi dan sebagainya. Dan dalam pidato pertama Pak Prabowo itu yang beliau sampaikan. Jadi second kabinet itu bukan bermakna tadi dia harus semuanya orang yang tidak berpartai politik atau sebagian besar tidak partai politik. Toh tadi seperti disebutkan Seno juga, orang-orang yang tadi tidak berpartai itu sebagian besar juga di-endorse oleh partai politik.
Ya kan, yang sekarang misalnya kan yang dia tidak, dia profesional, dia tidak berasal dari partai politik, tapi faktanya dia di-endorse oleh partai politik. Jadi Pak Prabowo akan tetap fokus pada makna profesional, bukan dia berasal dari mana. Oke, baik. Saya ingin minta pendapat ke Mas Adi Prayitno terkait dengan isu 40 menteri di era Prabowo Subianto nanti ketika sudah dilantik. Bagaimana tanggapan dari Mas Adi? Ya, saya kira memang isu soal penambahan nomenklatur Kementerian Prabowo dan Gibran ini kan ramai karena pasti dikaitkan dengan soal tendensi sharing power, pembagian kekuasaan yang distributif kepada partai-partai pendukung atau termasuk partai yang tidak mendukung Prabowo dan Gibran yang sangat mungkin akan diajak koalisi. Jadi atas dasar kebutuhan itulah kemudian maka sejumlah kementerian itu ditambah dari yang semula 34 kemudian jadi 40, kan itu yang ramai. Ya. Efek dari penambahan itu ya tentu akan membuat misalnya postur anggaran membengkak, birokrasi juga membengkak, yang saya kira ini dikhawatirkan bukan mengakselerasi kinerja kementerian, bukan mengakselerasi semua visi misi dan capaian kinerja yang ingin disampaikan oleh Prabowo dan Gibran, tapi justru akan menghambat. Karena ada kecenderungan kabinet yang semakin tambun, semakin gemuk, justru akan mempersulit pergerakan-pergerakan yang semakin lincah. Kan di situ sebenarnya letak perdebatannya. Yang kedua, hanya karena misalnya keinginan untuk sharing power, mengakomodasi kekuatan politik yang begitu banyak, maka undang-undang Kementerian Negara juga harus direvisi. Karena per hari ini jumlah kementerian itu ya tentu saja hanya 34 dan tidak lebih. Oleh karena itu kalau nambah menteri, nambah nomenklatur, maka tentu harus diubah undang-undangnya. Ini juga akan menimbulkan polemik yang saya kira juga cukup serius, yang sampai hari ini menimbulkan perdebatan-perdebatan yang tidak selesai, terutama di kalangan-kalangan aktivis dan pro-demokrasi. Tapi Mas Reno, saya pada level satu prinsip sebenarnya. Kalau memang penambahan sejumlah kementerian ini tujuannya adalah untuk bagaimana menggenjot kinerja kementerian itu semakin maksimal, kerja-kerja politiknya itu semakin cepat, jangankan 40, 100 pun oke. Jadi negara itu harus hadir dan bahkan harus mampu melakukan apa saja. Yang paling penting adalah bagaimana menerjemahkan semua visi misi dan kinerja Prabowo dan Gibran itu hingga tuntas, dan yang paling penting adalah cepat kerjanya, cepat kerja, cepat menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis, dan tentu saja outputnya pun juga harus bagus. Jadi uji materi dari penambahan dari sejumlah kementerian itu adalah bagaimana kinerja yang bisa dihasilkan. Ekonomi semakin mantap, pengangguran dan kemiskinan bisa dikurangi, disparitas antara kota dan desa itu juga bisa diselesaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Sepanjang itu bisa dibuktikan dengan kinerja yang nyata, saya kira penambahan kementerian ini tidak akan jadi soal. Tapi problemnya, kalau penambahan sejumlah menteri ini tidak inline, tidak berbanding lurus dengan kinerja dan capaian-capaian prestasi, maka wajar kalau kemudian penambahan menteri ini hanya akan dituduh sebatas politik akomodasi, politik sharing power, dan tentu hanya sebatas untuk memenuhi kelompok-kelompok yang selama ini dinilai punya jasa dalam pemenangan paslon nomor 2. Saya kira kuncinya adalah pertaruhan di kinerja, bukan yang lainnya. Baik, Mas Adi, tadi kalau di awal sekali Bang Daniel ini sudah menjelaskan sebetulnya terkait dengan ada beberapa hal, misalkan seperti dengan Kementerian Keuangan tadi ya, Bang Daniel bilang ada pemisahan antara Direktorat Pajak dan ada pendapatan dan pengeluaran dipisah begitu ya. Mungkin ini yang menjadi salah satu sebab ada ya asumsi-asumsi menterian di era Prabowo bisa nambah begitu. Nah, kalau dengan melihat pemisahan ini supaya lebih spesifik, tadi kurang lebih Bang Daniel mengatakan, bagaimana pendapat dari Mas Adi Prayitno? Ya, saya kira memang ada beberapa hal kementerian yang menurut saya perlu dipisah ya. Misalnya Ristek dan Distri itu jika dikawinkan dalam satu kementerian, bagi saya itu overlapping. Karena riset dan penelitian itu butuh spesifikasi dan kementerian khusus yang menangani di bidang masing-masing. Bagi saya penelitian itu butuh postur kementerian yang solid, butuh postur kementerian yang kokoh, termasuk misalnya postur anggaran yang bisa mengeksaminasi bagaimana prospek penelitian kita yang selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian yang cukup serius, tapi di bawah Prabowo dan Gibran juga menjadi serius. Begitupun pendidikan. Pendidikan ini harus menjadi segmen yang saya kira harus diseriusi secara signifikan, tidak tumpang tindih dengan isu-isu yang lain.
ini yang saya kira juga menjadi perhatian yang menurut saya dalam banyak hal juga harus dipisah. Dulu setahu saya Kementerian Ristek itu kan terpisah dengan pendidikan. Tapi Ya. kan di era Pak Jokowi ini digabungkan karena dinilai punya irisan yang sama. Efeknya apa? Yang menonjol justru adalah aspek pendidikan, sementara aspek penelitiannya tidak pernah kita capai secara signifikan. Oleh karena itu, kalau kita belajar dari negara-negara maju, ya yang saya kira perkembangannya cukup signifikan, Ristek itu adalah satu nomenklatur kementerian yang tak bisa dipandang sebelah mata. Oke. Support negara, support pemerintah harus 100%. Karena dalam Ristek itulah kemudian akan memunculkan inovasi, terobosan-terobosan di bidang teknologi yang saya kira dia akan menjadi instrumen ya, bisa mengembangkan dan memajukan Indonesia di berbagai segmen. Inovasi ekonomi, inovasi bidang pendidikan, inovasi bidang hukum, di bidang kebudayaan dan seterusnya itu berawal dari kecanggihan riset dan teknologi. Bagi saya itu salah satu contoh. Oke. Termasuk misalnya soal kementerian khusus yang terkait misalnya menangani makan gratis ataupun susu gratis. Tadi sudah Itu disebutkan nggak Bang bisa Daniel tadi ya, ditempelkan ya. dengan kementerian yang lain. Tapi harus dipisah secara signifikan. Baik, Mas Adi, Mas Seno dan juga Bang Daniel, kalau kita berbicara soal siapa berada di posisi apa terkait dengan kementerian ini kan sebetulnya terkait dengan tadi seperti yang dibilang Mas Seno, bagi-bagi kekuasaan, sharing power, dan seterusnya. Nah, soal hal ini sebetulnya tadi malam Pak Prabowo di acara Rakornas PAN ini menyinggung dua hal. Tapi saya ingin buka satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan kesetiaan dan permintaan mahar ini. Ayo kita coba simak bersama teman-teman. Silakan diputar. Ada satu kesamaan mungkin Gerindra dan PAN. Mungkin kita ini punya nilai-nilai yang aneh. Tidak pernah kita minta mahar dari siapapun. Justru yang minta mahar kepada kita sering yang paling tidak setia. Benar kan? Ya, ini mungkin kurang terdengar jelas oleh Bang Daniel dan Mas Adi serta Mas Seno mungkin lewat saluran Zoom. Tapi intinya Pak Prabowo bilang gini, yang tidak setia justru yang paling sering minta mahar begitu. Sebelum ke Bang Daniel, saya ingin ke Mas Adi. Apa yang bisa Anda maknai dari pernyataan Pak Prabowo ini, Mas Adi? Halo, Mas Adi. Ya, halo. Ya, Mas Adi, kalau kita mendengar tadi pernyataan Pak Prabowo Subianto di acara Rakornas PAN tadi malam begitu ya, tanggal 9 Mei, mengatakan bahwa yang tidak loyal itu atau tidak setia seringkali yang meminta mahar begitu. Bagaimana? Apa yang bisa Anda maknai dari pernyataan Pak Prabowo Halo Mas ini? Reno, suaranya terputus. Oke, baik. Kita perbaiki koneksi dulu dengan Mas Adi. Saya ingin minta pendapat ke Bang Daniel. Sebetulnya siapa sih yang dimaksud Pak Prabowo dalam kata-kata yang tadi malam itu? Nah, itu kan biasanya terkait dengan pilkada, kemudian termasuk pilpres ya. Kan ada saja yang kemudian ketika mau didukung partainya, kemudian harus ada mahar gitu ya, ada uang di depan dan sebagainya. Nah, itu kan praktek yang selama ini jamak kita dengar, dan itu yang bagi Pak Prabowo ya rata-rata yang begitu ya selesai dengan cara ya minta duit itu saja, kemudian mereka tidak loyal dan sebagainya. Karena praktek politik itu jamak kita temukan selama ini, dan itulah yang sejak awal tidak ingin dilanggengkan dan dijaga Pak Prabowo, tapi itu justru ingin dilawan oleh Pak Prabowo. Nah, kemudian terkait dengan loyalitas, nah dalam semua kepemimpinan yang dipimpin oleh Pak Prabowo selalu menempatkan loyalitas itu pada poin pertama. Jadi ibaratnya itu kalau loyalitas itu tidak ada, maka dia jadi pengali nol. Anda sepintar apapun, kemudian sekeren apapun dan sebagainya, tapi kalau kemudian loyalitasnya nol, maka dia jadi nol semuanya. Nah, oleh sebab itulah pun demikian ketika penyusunan kabinet, salah satu hal yang penting menjadi kriteria Pak Prabowo adalah loyalitas terhadap presiden tentu dalam hal ini, terhadap rakyat dan sebagainya. Makanya di awal Pak Prabowo selalu wanti-wanti, ketika Anda memutuskan berkoalisi dan bergabung di dalam pemerintahan, maka kita harus pastikan sama-sama bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara dan loyal sepenuhnya pada kapten kapal. Jangan sampai ada di dalam kapal kemudian membocori kapal itu dari dalam. Nah, jadi sepenuhnya, jadi kalau ibaratnya itu saya selalu bilang begini, kalau Anda sudah memutuskan bergabung dengan pemerintah,
maka ketika ada yang tidak sesuai, Anda mau kritik misalnya, ya Anda harus langsung ngomong. Ke orangnya? Iya, ke Bukan orangnya. berkuar-kuar di luar? Berbisik-bisik lah, kira-kira Oh, begitu. berbisik. Baik. Kan kalau kita deketin, suara kita pelan. Betul, betul. Kita bisa berbisik, Mas Reno, saya nggak sesuai dengan apa yang Anda lakukan, itu bisa pelan. Iya, iya. Tapi kalau kita jauh, artinya di luar pemerintahan, kita bisa ngomong di publik supaya pesan itu sampai ke kita yang dalam pemerintahan. Itu fatsun politik. Jangan sampai kemudian Anda ada di dalam pemerintahan, tapi ketika mau kecewa atau nggak sesuai dengan kebijakan pemerintah, kemudian ngomong ke publik. Nah, itu yang kita tidak ingin para politisi atau mereka-mereka yang bergabung di dalam pemerintahan nanti kehilangan fatsun dan etika politik seperti itu. Ini berarti tidak menyinggung atau menyindir dalam tanda kutip partai yang dulunya pada saat kontestasi berseberangan, berkompetisi, kemudian memutuskan untuk masuk, itu tidak menyindir Tidak, yang jelas kesana, Pak Prabowo sedang membelikan code of conduct. Jadi see. code of conduct-nya ketika Anda ada di dalam pemerintahan, loyalitas itu penting. Kalau Anda tidak sesuai, maka Anda bisa ngomong di rapat misalnya. Kalau Anda menteri, Anda ngomong di rapat. Anda tidak bersetuju, Anda punya saran dan sebagainya. Jangan sampai nanti ngendumel di luar rapat atau ngendumel ke publik. Betul. Atau kemudian partainya tidak bersetuju, kemudian manuver di DPR misalnya, atau manuver di publik. Karena apa? Karena ada kepentingan elektoral dan sebagainya. Gitu. Jadi ketika ada di dalam pemerintahan, maka harus dipastikan semuanya fokus bekerja untuk kepentingan rakyat, dalam hal ini ya kepentingan dari dalam pemerintahan. Itu sebenarnya, Mas Reno, sudah dicontohkan oleh Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo di luar pemerintahan, Pak Prabowo totalitas sebagai sebagai oposisi. Kalau dalam bahasa Adi Prayitno, kafah sebagai oposisi. Jadi full sebagai oposisi. Nah, ketika beliau masuk dalam pemerintahan, maka Pak Prabowo juga total menjadi prajurit dan anak buahnya Pak Jokowi. Beliau sami'na wa ata'na kalau dalam bahasa agama. Jadi beliau tegak lurus dengan perintah dan arahan dari presiden, apapun itu. Nah, Pak Prabowo sudah mencontohkan laku dan etika dan maupun fatsun politik seperti itu. Dan tentu ketika beliau yang memimpin, beliau menginginkan semua orang yang akan bergabung menjadi anggota kabinetnya, partai yang bergabung dalam koalisi pemerintahannya berlaku seperti Pak Prabowo ketika beliau menjadi menteri. Oke, baik. Saya ingin cek koneksi sama Mas Adi. Bisa mendengar suara saya, Mas Adi? Iya, Pas. Sudah kedengaran, siap. jelas. Tadi saya putarkan pernyataan Pak Prabowo di acara Rakornas PAN tanggal 9 Mei, Mas Adi. Jadi Pak Prabowo mengatakan kurang lebihnya seringkali yang tidak setia itu justru yang meminta mahar begitu, yang justru meminta mahar kepada yang berkaitan begitu. Bagaimana Anda membaca statement Pak Prabowo ini, Mas Adi? Ya, saya kira dua hal ya. Pertama, bahwa politik kita memang selama ini penuh dengan transaksi. Jadi mahar politik, konsesi kekuasaan, sharing power itu seakan-akan menjadi tujuan utama dalam berpolitik dan membangun relasi antar partai ya. Tentu itu tidak sehat. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sebelumnya, Prabowo Subianto juga sempat bilang bahwa demokrasi itu mahal. Demokrasi kita itu ya tentu berdarah-darah. Dan ongkosnya ya saya kira ini membuat di luar batas kewajaran. Saya kira pernyataan Prabowo Subianto dalam acara PAN itu sebenarnya ingin mempertebal betapa demokrasi kita itu penuh dengan logistik, penuh dengan transaksi yang saya kira memang dalam banyak hal itu menutup batas-batas rasionalitas, dan di mana memang politik yang sebenarnya penuh dengan kebaikan itu ditutupi dalam konteks itu. Tapi yang kedua yang paling penting, bahwa loyalitas dalam koalisi, persahabatan itu di atas segala-galanya. Dalam pemerintahan SBY, dalam pemerintahannya Pak Jokowi, memang partai-partai politik pengusungnya itu seringkali muncul sebagai oposisi dari dalam. Judulnya saja menjadi partai koalisi dan pendukung pemerintah, tapi di kebijakan tertentu beda sikap dan pilihan politiknya. Inilah yang sepertinya ingin dipertegas oleh Prabowo Subianto. Jadi siapapun nanti menjadi partner koalisi, menjadi teman dalam membangun Indonesia 5 tahun yang akan datang di bawah Prabowo dan Gibran, haram hukumnya bagi mereka itu melakukan protes, perlawanan, resistensi, dan justru akan membuat kebijakan-kebijakan yang akan bertabrakan dengan keputusan politik pemerintah.
Karena loyalitas sebagai sahabat, sebagai teman koalisi, bagi Prabowo dan Gibran tentu di atas segala-galanya dibandingkan yang lain. Antisipasi semacam ini sepertinya akan terus diperkuat oleh Pak Prabowo. Bahwa dengan loyalitas dan totalitas itulah kemudian visi misi, keinginan-keinginan yang ingin dibuat selama 5 tahun yang akan datang, itu bisa dieksentuasi, bisa diterjemahkan dengan baik. Karena bagi saya, ya Prabowo itu kan mazhab politiknya satu, tegak lurus, sami'na wa ta'na, dan loyalitas. Hanya dengan cara itu, koalisi itu, hanya dengan cara itu koalisi bisa dibentuk. Tapi kalau tiba-tiba kemudian mengaku berkoalisi, mengaku berteman, tapi menusuk dari dalam, menjadi duri dalam daging, tentu tidak produktif. Inilah yang sepertinya di-warning betul oleh Prabowo kepada siapapun nantinya yang akan berkoalisi. Oke, sinyal begitu ya bagi siapa saja yang ingin nantinya memutuskan untuk bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang. Saya ingin ke Mas Seno, tetapi sebelum saya ke Mas Seno, saya ingin putarkan lagi-lagi pernyataan Pak Prabowo di acara Rakornas PAN. Kita simak berikut ini, saudara. Akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Itu poin kedua yang saya highlight dari pidato Pak Prabowo tadi malam, saudara, di acara Rakornas PAN. Saya ingin minta pendapat dari Mas Seno terkait dengan pernyataan Pak Prabowo yang baru saja kita putarkan. Mas Seno. Ya, terima kasih Mas Reno. Saya rasa sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep ketatanegaraan kita, bukan berarti ini harus jelas dulu paradigmanya, saya rasa. Bukan berarti kemudian pihak-pihak yang tidak ingin bekerja sama dalam konteks masuk di dalam kabinet pemerintahan presiden ke depan, itu bukan berarti kalau mereka yang berada di luar pemerintahan kemudian tidak mau diajak bekerja sama. Artinya dalam konteks tidak mau diajak untuk membangun bangsa. Kita dalam sistem presidensial kita mengenal ada kemudian sistem parlemen di legislatif. Di sana juga banyak partai-partai politik yang kemudian bekerja untuk membuat undang-undang, melakukan fungsi pengawasan. Apalagi di dalam demokrasi kita tahu dibutuhkan check and balance yang itu membutuhkan pihak-pihak yang bersedia untuk tidak ikut di dalam kekuasaan, dan itu keniscayaan dalam demokrasi. Artinya berada di dalam atau di luar pemerintahan sebenarnya sama-sama bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Nggak ada yang kemudian saya rasa hanya duduk di pinggir jalan dan melihat salah satu bekerja. Kedua-duanya saya rasa bekerja. Hanya kalau dengan istilahnya Bang Daniel mungkin ya ini kan hanya berlomba-lomba dalam kebaikan saja, fastabiqul khairat aja nih. Yang satunya kemudian misalnya di dalam pemerintahan bekerja melaksanakan atau mengeksekusi program, yang pihak yang tidak ada di dalam pemerintahan melakukan fungsi pengawasan. Sesimpel itu saya rasa. Jadi mungkin saya rasa apapun pilihan-pilihan dari kelompok politik manapun ke depan, bukan berarti yang mungkin saya butuh dijelaskan lebih lanjut oleh Bang Daniel tentang pernyataan Pak Prabowo. Bukan berarti yang tidak bergabung dengan kekuasaan itu artinya tidak mau bekerja untuk bangsa dan negara. Itu dalam paradigma kami. Saya rasa itu, Mas. Oke, Bang Daniel, jadi makna jangan mengganggu yang disampaikan Pak Prabowo itu apa sebetulnya? Pak Prabowo ini kan panglima ya, jadi tentara kan, jadi bahasanya itu biasanya low context. Low context itu ya tadi maksud saya adalah apa yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah kalau ingin bekerja sama kita bekerja sama. Tapi pemaknaannya bukan berarti semuanya ada di dalam pemerintahan. Artinya seperti tadi disebutkan Seno, di luar pemerintahan juga itu bekerja sama. Itulah kenapa Pak Prabowo terbuka bertemu dengan semua pihak. Kenapa? Karena ingin membangun mutual understanding, kesepahaman bersama yang saling menguntungkan untuk kepentingan rakyat. Dan juga untuk kepentingan semua stakeholder dan stockholder dalam tanda kutip. Nah, artinya apa? Kita bisa bersepakat, kita bisa berbeda untuk hal-hal yang sifatnya tidak prinsipil. Kita anggap itu nggak prinsipil, itu bagian dari hanya
cara dan sebagainya itu kita bisa berbeda. Tapi untuk hal-hal yang sangat prinsipil kita harus bersepakat begitu loh. Misalnya ya terkait dengan NKRI, Pancasila, ideologi negara, kemudian terkait dengan upaya Pak Prabowo hari ini 5 tahun ke depan bagaimana bisa zero poverty, nol kemiskinan. Nah, itu hal-hal yang menurut Pak Prabowo adalah prinsipil, dan itulah yang kemudian harus dibicarakan dengan semua pihak. Semua pihak memahami ini, yuk kita kerjasama bareng-bareng. Baik yang mengawasi dari luar, mau di luar pemerintahan maupun dari dalam pemerintahan. Nah cuman jangan sampai mengganggu. Mengganggu yang maksud Pak Prabowo adalah ini adalah program baik. Ini adalah hal-hal yang prinsipil. Untuk hal-hal ini yuklah kita semuanya bersepakat. Jangan sampai hanya karena benci, hanya karena tidak suka, kemudian mengganggu, semuanya jelek dan sebagainya. Poin Pak Prabowo di situ. Jadi Pak Prabowo paham betul. Kemarin saya tanya terkait dengan itu karena banyak yang menafsirkan seolah-olah Pak Prabowo mengancam dan sebagainya. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana kemudian pada hal-hal yang prinsipil ya kita bersepakat. Oke, tapi saya sempat bertanya-tanya nih, definisi jangan mengganggu ini apakah misalkan ada pihak yang akhirnya memutuskan berada di luar pemerintahan, kemudian memberikan pandangan yang berbeda, kemudian ini dipandang sebagai suatu hal yang mengganggu, Mas? Yang jadi masalah kita itu adalah ketika politik kita itu di-frame dengan frame politik yang dipenuhi dengan benci dan dendam. Maksudnya apa? Akhirnya semua kebijakan, semua narasi yang keluar dari pihak lawan politik atau yang berseberangan secara politik itu buruk. Nah, pokoknya semua yang dilakukan oleh lawan politik kita harus dipastikan bisa digagalkan dan harus gagal. Nah, itu yang ingin dilawan oleh Pak Prabowo. Itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo, jangan mengganggu. Yang kalau itu baik, kalau itu pro rakyat, ayo kita pastikan ini berjalan dengan baik. Kita awasi dan ini sesuai dengan jalan di relnya. Nah, kan karena di politik kita ada praktek misalnya, pokoknya asal lawan politik, apapun kebijakannya, apapun narasi yang dilahirkan, itu salah, itu keliru. Nah, itu yang kemudian dimaknai Pak Prabowo jangan mengganggu. Oh, oke, jangan apa-apa kemudian dinegasikan begitu. Semuanya dinegasikan, semuanya dinolkan. Oke, baik. Saya ingin minta pendapat Mas Seno soal penjelasan Bang Daniel barusan. Bagaimana tanggapan dari Mas Seno? Ya, kita menunggu, Mas, karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan tidak biasa disampaikan sebenarnya oleh banyak kemudian pemimpin-pemimpin di negara demokratis. Biasanya yang kita dengar itu yang populer adalah ya kami akan memimpin, kami siap dikritik, kami siap ini, tapi ada diksi jangan mengganggu itu. Padahal kalau fungsi partai-partai politik atau kekuatan politik di luar pemerintah sebenarnya ya dalam konteks paradigma yang sedang memegang kekuasaan, yaitu pasti mengganggu dalam tanda kutip. Artinya mengganggu dalam arti yang memberikan kritik, memberikan saran. Kan tidak ada definisi batasan, artinya mengganggu itu sejauh mana. Ada hal-hal yang mungkin bagi Pak Mas Daniel misalnya dianggap prinsip, bagi kami dianggap teknis. Begitu juga sebaliknya. Artinya kan bagaimana kita akan menjembatani pemahaman ini meskipun dengan komunikasi-komunikasi, tapi ada beberapa hal yang mungkin karena kami berada di luar pemerintahan misalnya, atau orang lain berada di luar pemerintahan misalnya, itu helikopter view-nya kemudian berbeda dengan yang memegang jalan pemerintahan. Jadi kita masih akan melihat sebenarnya bagaimana konsepsi atau realitas praktek dari jangan mengganggu itu. Terus kalau ada yang mengganggu lalu bagaimana gitu, konsekuensinya apa, kita kan juga nggak tahu juga. Nah itu menarik sebenarnya, tapi kami harapkan betul makanya kekuatan-kekuatan pro demokrasi pasca Pilpres melakukan konsolidasi terus, sebab saya rasa itulah fungsi dari demokrasi, harus ada check and balance. Nggak bisa kemudian atas nama program baik kemudian jalannya pemerintahan tidak boleh dikritisi hanya karena dianggap yang tidak berada di dalam pemerintahan itu hanya orang-orang yang menyaksikan dari pinggir jalan. Saya rasa itu pandangan yang agak berbeda
kalau bicara tentang demokrasi modern. Saya rasa itu, Mas Dan. Oke, baik. Soal terkait dengan, kembali lagi ya, kita membahas soal tema kita hari ini, isu 40 Menteri era Prabowo akan terwujud tanda tanya yang kemudian dibilang oleh Bang Daniel tadi adalah sebagai suatu gosip. Ini ternyata juga mendapat tanggapan juga nih Bang Daniel dan Mas Seno juga mungkin mengikuti di pemberitaan dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 kita, Pak Yusuf Kala mengatakan menakutkan atau mengkhawatirkan begitu ya. Ini bukan zakon kabinet tadi seperti yang dikatakan Bang Daniel dan Mas Seno, tapi kabinet politisi begitu. Bagaimana Bang Daniel meresponsnya? Menteri itu ya produk politik. Jadi yang disebutkan kabinet politisi itu apa? Jadi sebagian besar menteri itu politisi. Bahkan yang tidak ada di partai politik pun dia politisi. Karena apa? Karena sebagian besar dari mereka juga di-endorse oleh partai politik. Dan mereka pasti juga mengajukan CV dan sebagainya. Mereka melakukan langkah-langkah politis. Jadi jelas kabinetnya akan dibentuk ya zakon kabinet yang berangkat dari produk politik. Nah, kalau yang dikhawatirkan Pak JK tidak efektif, nah itu yang memang harus diawasi dan dikritisi gitu. Jadi caranya sekarang ini tentu Pak Prabowo ingin membentuk kabinet yang skillful, profesional dari dalam bahasa lainnya, yang kemudian punya integritas tinggi. Nah, berapa jumlahnya itu nanti kita lihat berangkat dari upaya Pak Prabowo menderifikasikan program-program beliau dalam bentuk institusi-institusi kementerian tadi. Tapi kalau tadi ngelihat mau Kementerian Keuangan mau dipecah, kemudian ada badan khusus untuk makan siang gratis dan seterusnya, ini kan kemungkinan ada potensi untuk nambah itu. Ya, kan ada yang dipecah, ada juga yang digabung. Gitu kan? Ya. Jadi kita belum tahu jumlahnya. Jadi terus terang saya juga secara pribadi belum berani menjawab apakah ini berkurang nanti kementeriannya atau bertambah. Karena apa? Karena proses pembahasannya masih berlangsung dan Pak Prabowo pasti juga mendengarkan semua kritikan, semua saran yang berangkat dari publik, dari para tokoh seperti Pak JK dan sebagainya. Oke, baik. Pak Prabowo pasti akan mendengarkan aspirasi. Terakhir saya ingin ke Mas Seno. Kalau Pak Prabowo dikatakan Bang Daniel akan mendengar aspirasi. Apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman PDIP yang kali ini diwakili oleh Mas Seno sebagai juru bicara PDIP terkait dengan nantinya pembentukan kabinet akan seperti apa? Apakah sudah ideal yang sekarang aja sesuai dengan aturan undang-undang atau ditambah lagi menjadi 40 atau seperti apa? Mas Seno, silakan. Pertanyaannya, kalau kami menyampaikan aspirasi nanti dianggap mengganggu apa tidak itu dalam kemudian pembangunan depan. Kan nggak tahu juga mana yang mengganggu, mana yang tidak mengganggu gitu. Nah nanti aja lah kita kalau bicara aspirasi, saya rasa kita masih mencermati dinamika politik hari ini. Dan kita lihat memang semuanya suasana kebatinan dan potret yang ditangkap oleh masyarakat ini kan masih politik elit. Bagi-bagi kekuasaan, menyiapkan postur kementerian dan lain sebagainya. Yang ini nggak ada hubungannya sebenarnya sama apa yang dirasakan sehari-hari oleh masyarakat. Bagi kami rasanya kami akan mengambil langkah mundur dulu untuk melihat bagaimana dan mencermati dinamika politik saat ini sembari menyiapkan rakernas untuk kemudian mencampur atau memasukkan segala variabel instrumen pertimbangan sebelum kami mengambil langkah. Ya semoga ke depan Pak Prabowo mau diganggu lah, karena jadi pejabat itu saya rasa adalah konsepnya harus mau diganggu. Kalau nggak mau diganggu terus bagaimana masyarakat bisa memberikan masukan? Saya rasa itu. Ini karena Mas Seno menyinggung soal rakernas ini di bulan Mei ini ya Mas Seno, itu akan jadi diputuskan final sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan ke depan atau gimana Mas Seno? Ya kan digodok juga apa yang menjadi sikap politik kami dalam menyaksikan atau mencermati dinamika pasca Pilpres. Jadi itu akan masuk dalam salah satu pembahasan juga dalam Rakernas. Tetapi di dalam ADRT partai keputusan tetap ada di hak prerogatif Ketua Umum. Tentunya itu akan menjadi situasi yang menarik di akhir bulan Mei nanti. Oke, baik. Terima kasih Mas Aryo Seno Bagaskoro, jubir PDI Perjuangan yang sudah hadir lewat Zoom. Kemudian tadi ada Mas Adi Prayitno, analis politik juga yang juga sudah bergabung lewat Zoom. Ada juga di studio Bang Daniel, jubir Prabowo Subianto sudah hadir di studio SCTV. Terima kasih Bang Daniel. Dan saudara, tadi terkait dengan 40 menteri di era Prabowo Subianto dikatakan oleh Bang Daniel ini baru sebagai gosip begitu, masih sedang digodok. Belum tahu nanti jumlah akhirnya berapa, kita akan nantikan bersama seperti apa. Apakah mungkin ada kementerian baru dan seterusnya kita nantikan bersama bagaimana keputusan akhir dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saya Rino Reksa pamit, kita jumpa di Talks edisi berikutnya. Salam SCTV.